secara umum kenaikan harga BBM itu akan meningkatkan inflasi sebesar 0,7%. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Smart Viewers, pasti nggak asing lagi lah ya sama berita seputar kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dari waktu ke waktu, kenaikan harga BBM kayaknya ada terus gitu ya. Tapi kira-kira kenapa nih bisa gitu? Kenapa sih harus ada kenaikan harga? Kenapa harus juga ada subsidi buat BBM? Dan kalau semisal nih terus-terusan naik harganya, kira-kira kita sebagai rakyat harus gimana? Ada nggak sih dampak langsung nih buat kita-kita? Oke, semua pertanyaan tadi akan terjawab dalam episode Good Talk hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Dodi Arifianto, SEMSE. Beliau adalah pengamat ekonomi dan perbankan, sekaligus sebagai Associate Head of Finance Program BINUS University. Halo Pak Dodi. Ya, halo Mbak Nisa. Iya, kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Dodi sebelumnya terima kasih nih udah menyempatkan waktu ngobrol di BINUS TV. Ya, nah Ya. Pak Dodi, untuk jadi pembuka nih Pak obrolan kita hari ini, secara singkat Pak Dodi, apa sih sebenarnya faktor utama pemerintah itu menaikkan harga BBM? Oke Mbak, jadi skema di Indonesia itu harga BBM memang dari dulu ya, bahkan sejak tahun 60-an itu disubsidi oleh pemerintah. Iya. Ya. Nah, kemudian subsidi ini berubah-berubah skema, ya. Terakhir pada tahun, saya ingat tahun 2015, skemanya itu lebih kepada kuota. Jadi kalau dulu skemanya itu skema harga. Pemerintah menetapkan harga katakanlah 8.000. Kalau harga minyak dunia naik, nah ini masalahnya kan gini Mbak. Dulu Indonesia, ya pada saat saya kuliah S1, itu anggota OPEC. Ya. Jadi anggota OPEC itu pengekspor minyak. Dulu. Kita sudah lagi sekarang menjadi pengimpor minyak sejak tahun 2000 ya. Jadi kalau dulu harga minyak itu bisa dijaga stabil karena Indonesia surplus. Produksinya lebih besar daripada konsumsinya. Ya zaman dulu kan orang belum banyak pakai mobil ya, belum banyak. Iya. Nah, sekarang era tahun 2000-an yang terjadi sebaliknya, banyak sekali mobil, motor, sehingga konsumsinya sekarang sudah jauh melebihi produksinya. Nah, akibatnya ya, karena BBM ini yang kedua adalah komoditas sensitif, Mbak. Ya, jadi semua aktivitas ekonomi itu banyak bertopang pada BBM ya. Kita kerja ke kantor ya, barang-barang ditransport dari pabrik kepada toko, itu kan semuanya butuh BBM, solar, bensin ya, sebagainya. Sehingga kalau terjadi kenaikan harga BBM, itu dampaknya bisa kemana-mana pada inflasi. Beda kalau kita misalnya kenaikan harga baja ya lokalisir gitu ya, hanya beberapa. Kenaikan harga cabai sekalipun ya. Tapi kalau harga minyak itu dampaknya luar biasa besar. Jadi makanya pemerintah walaupun kita sudah tidak lagi menjadi produsen secara net ya terhadap minyak, tetap memutuskan menjaga subsidi pada BBM. Ya, ini menjadi isu besar saat ini. Kenapa? Karena perang di Ukraina, ya, maka terjadi disrupsi pada suplai minyak. Karena Rusia itu salah satu pengekspor minyak yang besar. Dia perang, tentu saja dia banyak mengkonsumsi daripada BBM-nya daripada diekspor, ya. Perang. Terus di samping pasar minyak dunia itu banyak sekali itu kan ada juga di situ spekulator sehingga harga minyak itu naik. Ya. Harga minyak naik, ya. Padahal kita kan netnya konsumer, jadi kita harus impor dari luar yang harganya makin naik. Nah ini sudah semakin naik, ya. Akibatnya subsidi yang ditetapkan pemerintah di awal tahun ini sebesar 293,5 triliun jebol. Realisasi per Agustus itu sudah 502 triliun. Itu udah jauh banget di atas pagu. Ya, tetapkan kuota yang di awal sehingga ya kemarin kita tahu ya sempat ada wacana-wacana yang disirkulit sama pemerintah mau pembatasan pada CC-nya mobil, ada yang kepada
person, ada yang pakai, bahkan ada software kan, ada aplikasinya My Pertamina Iya. seperti itu. Tapi setelah ditimbang-timbang gitu, ya mungkin akhirnya pemerintah, dan ini minta persetujuan kepada DPR ya, karena kan ini kan komoditas seperti saya katakan tadi kritis. Akhirnya memilih untuk menaikkan. Ya, kita tahu bersama gimana Pertalite naik dari 10.000 yang semula 6.500. Ya, Pertama naik ke 16,5. Cuma di solar nggak terlalu naik. Naik tapi masih mending lah, ya, dari 5.000 something ke 6.500, ya. Dan ini kita perlu ingat, ini masih di bawah harga ekonomi loh, meskipun naik ya. Jadi kalau kita katakan penyebabnya ya karena dari dulu BBM itu disubsidi. Dulu nggak jadi isu, kenapa? Karena harga BBM itu rendah. Ketika COVID nggak banyak orang jalan-jalan, ya. Nggak ada, di dalam negeri nggak ada, di luar negeri juga nggak ada, sehingga harga minyak jatuh rendah. Sehingga nggak ada isu, walaupun kita itu netnya ada konsumsi, tapi harga dalam negeri lebih tinggi daripada harga luar negeri, sehingga kita impor santai saja. Nah sekarang hal yang terjadi sebaliknya, dari awal tahun hingga sekarang ya, harga minyak udah naik lebih dari 2 kali lipat, sehingga ya kita harus bayar lebih mahal yang tadinya sudah menjebol pos subsidi BBM kita, yang pada akhirnya ya pemerintah harus realistis. Jadi ini kebijakan bisa dikatakan realistis ya. Harus realistis seperti itu. Oke, Pak, berarti siapa atau instansi mana sih Pak yang menentukan besaran harga BBM itu? Ya, kalau di pemerintah, kalau di Indonesia ya mayoritas BBM yang tersedia di retail yang beli di SPBU itu memang masih didominasi oleh Pertamina ya. Iya. Tapi Pertamina nggak bisa men-set harga itu sendiri karena harganya ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ketika menetapkan harga ini, itu mereka melakukan koordinasi. Jadi itu ada Kementerian ESDM, ada Kementerian Keuangan, ya, ada Pertamina sendiri tentunya, ada Kementerian BUMN, yang kemudian itu juga melibatkan DPR, karena kan kita sekarang era demokrasi kan. Jadi keputusan kritikal seperti ini yang melibatkan hajat hidup banyak orang itu pasti pemerintah berkonsultasi. Setelah konsultasi tampaknya memutuskan pemerintah, jadi pemerintah yang menetapkan harga BBM. Ya. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya Pak. Gitu Mbak Nisa. Iya. Pak Dodi tadi kan dijelaskan ya bahwa kan ada subsidi untuk BBM ya. Tapi emang suatu negara atau Indonesia ini memang berkewajiban Pak untuk memberikan subsidi untuk BBM itu? Kalau secara eksplisit undang-undangnya enggak, Mbak. Cuma kalau kita semua berpedoman pada undang-undang dasar kan ya. Undang-undang dasar, tugas pemerintah itu kan adalah menjaga hajat hidup kan. Iya. Hajat hidup orang banyak. Salah satunya ya ini, karena BBM adalah komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan memang kalau kita bicara bagaimana dengan negara-negara lain, ya, kalau kita bicara negara-negara lain, memang kalau kita bicara negara emerging itu banyak ya, negara berkembang itu banyak yang mengadopsi ini, ya akibatnya yang kita tahu bikin morat-marit ya, seperti Pakistan tuh sampai hampir bangkrut, dia minta bantuan IMF. Kenapa? Karena sama seperti kita, BBM-nya subsidi. Karena kan subsidi saya katakan tadi itu banyak sekali rantainya. Pabrik mana yang nggak pakai BBM? Listriknya banyak pakai pembangkit listriknya diesel kan. Mereka punya mesin diesel untuk bangkitin. Kita semua pegawai itu kan pasti mobile, apalagi udah sekarang udah COVID udah mereda, pasti perjalanan sudah meningkat lagi. Perjalanan meningkat, BBM meningkat otomatis, ya. Sehingga ya itu di banyak negara, terutama negara berkembang ya, kalau negara maju mereka sudah diversifikasi, transportasi umumnya cukup bagus ya. Jadi nggak semua orang pakai mobil pribadi, motor pribadi. Kalau di negara berkembang enggak, masih banyak yang pakai mobil dan motor pribadi, dan bisa dikatakan BBM itu cukup populis ya, jadi political kontennya itu tinggi, bisa ditweak ya. Jadi ya termasuk di Indonesia sendiri tahun krisis tahun 97-98 tuh satunya kejatuhan gara-gara kenaikan harga harga dasar ya, termasuk BBM. Jadi waktu itu lebih banyak triggernya gara-gara nilai tukar. Jadi dengan arti penting seperti itu, banyak negara yang menjaga supaya harga BBM itu terkendali. Ya,
Jadi jangan sampai terlalu tinggi. Ya, kalau misalnya harus naik, dilakukanlah penyesuaian yang secara gradual seperti yang dilakukan Indonesia sekarang ini. Oke. Ya. Berarti pembatasan untuk BBM bersubsidi tadi itu apakah memang selayaknya harus dilakukan, Pak? Khususnya untuk situasi Indonesia sekarang? Ya, saya kira itu pilihan yang yang mungkin pada akhirnya harus diterapkan ya. Ya. Kenapa? Karena ya kita bicara hukum pasar berlaku, Mbak. Barang yang sama nggak boleh dijual beda. Kita bicara sama-sama bahan bakar. Ya, saya terus terang aja nggak usah. Saya sering nggak menghipokrit ya. Saya pengguna diesel, ya, pengguna diesel. Okay. Kalau saya pakai Dex kalau pakai entah mau pakai yang Pertamina ataupun yang disediakan oleh Shell apapun, harganya sudah 16.000 sampai 19.000 tergantung itu. Sedangkan biosolar itu masih 6.000. Iya. Saya manusia rasional, ya terus tentu saja saya akan bawa mobil saya untuk diminumkan solar yang disubsidi, karena terlalu jauh. Kalau harganya mungkin beda tipis gitu ya. Mungkin yang satu yang tanpa subsidi 7.000, yang bersubsidi 6.000, saya mungkin malu lah pakai gitu. Tapi kalau misalnya jauh banget itu kan 100% lebih, Mbak. 6.500 versus 15.000, 16.000, 3 kali lipat. Ya, rasional ya. Jadi rasional mengalahkan harga diri lah ya. Iya, jadi berasa banget ya Pak pengeluarannya di kantong tuh ya. Iya. Karena gapnya yang terlalu jauh. Iya, Mbak bisa lihat itu di SPBU. Mobil-mobil sekelas Fortuner, Pajero itu ngantri untuk biosolar. Iya. Mobil-mobil Camry itu ke Pertalite. Ya kan harga terlalu jauh. Pertamax sudah di atas 15.000. Pertalite 6.500. Pada waktu itu ya sebelum diumumin ya. Itu kan jauh sekali. Iya. Jadi ya rasional, kita bicara rasional. Jadi pemerintah kan berhadapan dengan manusia rasional loh. Ya kan? Bukan manusia yang militan, yang bisa dicekokin yang kayak begitu. Harus sadar dong, ini kan subsidi buat itu. Begitu harga beda, kan sama-sama digunakan sebagai bahan bakar. Bedanya terlalu, ya udah orang rame-rame pergi yang ke subsidi. Iya. Kalau dulu mungkin orang belum terlalu karena bedanya dikit. Saya ingat pas sebelum perang itu harga Pertamina Dex ya itu sekitar 9.000-an. Iya, pernah waktu itu 6.000. Ya oke lah, karena kan bagaimanapun kualitas juga ada beda juga ya. Iya, betul. Udah, saya beli yang itu Pertamina Dex. Tapi itu 6.500 versus 9.000. Kalau 6.500 versus 15.000, udah. Saya mendingan pakai itu, walaupun katanya ya, itu akan berdampak kepada mesin paling filter bensin. Karena oktannya kan beda. Iya. Performa, tarikan. Tapi ya, saya terlalu jauh bedanya. Nah, itu yang mencoba dihilangkan, diminimalisir oleh pemerintah dengan cara dia kemarin sudah mensosialisasi My Pertamina gitu ya. Jadi kalau mau beli nanti katanya mau dikuotakan maksimum. Ada lagi diskusinya dibatasi. Kalau 2.000 cc ke atas nggak boleh, titik. Iya. Ya itu. Karena kalau dibiarin aja seperti ini, selama ada diskrepansi harga yang cukup signifikan, sangat signifikan, nggak akan efektif. Pasti orang akan beli yang bersubsidi. Seperti itu. Iya, Pak, ngomong-ngomong nih tentang harga ya. Kemarin kan juga akhir-akhir ini tuh sempat ramai tuh Pak, penyedia BBM kan berasalnya dari pemerintah dan juga swasta ya, yang baru-baru ini ramai juga. Nah Pak, apa sih yang menjadikan harga BBM di kedua sektor itu, sektor pemerintah dan swasta itu bisa beda gitu Pak? Ya, kalau Mbak membicarakan BBM bersubsidi, ya. Dan yang boleh menjual BBM bersubsidi kan hanya Pertamina ya. Iya. Ya kita tahu di sini ada Shell, ada BP, terus ada apa lagi saya lihat ya. Ada lagi yang lain. Mereka nggak boleh menyediakan ini, nggak boleh menyediakan BBM bersubsidi, Mbak. Jadi nggak dikasih karena kan BBM bersubsidi dari hulunya itu sudah dihandle sama Pertamina. Pertamina beli dari dunia ya. Terus dia masukkan kilang supaya mencapai standar untuk bahan bakar bermotor.
kalau beli minyak mentah itu kan belum ready untuk digunakan bermotor. Itu masukin dulu ke kilang, diolah, baru dijual. Nah, itu dimonopoli sama Pertamina. Oke. Jadi kalau kita bicara BBM bersubsidi, nggak ada dua sektor, Mbak, cuma satu sektor. Itu BUMN yang jual Pertamina. Tapi kalau non subsidi, nah itu ada. Dan kalau Mbak perhatikan nggak beda-beda banget kok, Mbak. Ya, Iya. bandingkan aja Pertamax dengan apalah diberi nama apa sama Shell atau BP, nggak beda-beda banget. Ya, kalau kita beda selisih 10% bahkan kurang. Setahu saya malah 5% yang bedanya. Oke. Jadi bukan suatu beda, dan dengan yang ini ya paling yang setahu saya yang penyedia SPBU yang bukan pemerintah ternyata terbatas pada kota-kota besar ya. Saya lihat nggak ada berada di kabupaten, apalagi di luar Jawa seperti itu. Ya karena memang mereka telat sekali masuk, kan baru dibuka kerannya sekitar tahun 2000-an ke atas. Iya. Begitu reformasi. Jadi kalau dibilang berbeda, nggak berbeda, Mbak. Nggak berbeda lah itu, Mbak. Mbak bisa lihat jualannya harganya hampir sama. Kalau BBM bersubsidi mereka nggak bisa jual, jadi ya itu punyanya pemerintah, bapaknya. Oke, Pak. Lantas dari kenaikan harga BBM saat ini itu ya Pak ya, berarti berpengaruh atau memengaruhi inflasi, itu benar atau enggak Pak? Ya, tentu saja Mbak. Seperti saya katakan tadi ya, BBM ini adalah input bagi banyak barang. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Secara langsung BBM solar dipakai untuk pembangkit listrik. Pertamina PLN itu masih banyak. 40% listrik yang kita peroleh nih sekarang itu dihasilkan oleh PLTD, tenaga diesel. Jadi ya besar sekali dampaknya pada PLN. Dia pasti berikutnya dia harus menaikkan itu kepada tarif listriknya. Kalau nggak jebol nanti dia. Itu satu. Secara tidak langsung kepada kita para pegawai. Kemana-mana kan kita pakai bensin. Betul. Motor mau naik mobil kan bensin. Bahkan transportasi kita pakai bis, mikrolet itu kan gitu. Pada elemen bensinnya kan. Sehingga nanti harganya akan naik tuh. Kita pasti akan minta naik gaji kan, minta upah naik seperti itu. Terus barang-barang yang nggak langsung bisa, yang ketersedia di Alfamart, itu kan barang nggak ujuk-ujuk datang di Alfamart, itu kan datang dari pabrik. Pabrik bisa ke situ, itu suatu rantai yang seluruhnya transportasi. Pabrik pergi ke distributor, wholesaler pindah ke retail baru ada yang lebih retail lagi, yang benar-benar di depan. Baik Alfamart maupun toko-toko kelontong itu. Semua itu pakai transport. Truk-truk yang kalau lihat pagi-pagi biasanya nongolnya pagi tuh, sekitar jam 7, jam 6 ada tuh truk box ya, mobil box atau truk box ya. Itu minum bensin itu solar. Begitu naik seperti sekarang ya pasti perusahaan ekspedisinya, logistiknya pasti akan ngecas lebih tinggi kepada wholesaler atau pabriknya, sehingga naik. Nah, kalau kita bicara ya, saya pernah melakukan perhitungan ekonometrik tentang hal ini, ya. Sekitar setiap 10% secara umum kenaikan harga BBM itu akan meningkatkan inflasi sebesar 0,7%. Ya. Jadi kalau kita bicara sekarang naiknya hampir 30 lah kalau dipukul rata-rata ya, karena kan ada yang sampai 100% lebih seperti Pertamax ya, ada Pertalite, ada yang cuma 10 atau 20% seperti solar. Tapi kalau dipukul rata mungkin sekitar 30% lah. 30% dikalikan 0,7 ya mungkin kita bicara 2,1% lah dampaknya. Ya. Jadi inflasi tahun ini ya diperkirakan yang sebesar 4,5%, dugaan saya akan meloncat mungkin sekitar 6,5% lah ya di akhir tahun ini. Jadi itu Mbak, dampak terhadap inflasi pasti. Itu yang pasti kita rasakan ya Pak, karena kan pasti tiap hari kita mampir tuh ke minimarket ya. Iya Pak, untuk jadi penutup nih Pak obrolan kita hari ini, gimana sih cara masyarakat ya kita ini sebagai konsumen menyikapi kondisi itu Pak?
Ya, menyikapinya apa ya? Ya, maksudnya gini, seperti saya katakan tadi background ya, kita harus memahami bahwa kebijakan pemerintah ini realistis ya. Coba kita tadi udah dianggarkan 295, sekarang udah 502 loh. Ini baru bulan September, ya Agustus, September. Nanti per Desember berapa? Berapa ratus triliun itu digunakan untuk subsidi ya, seperti itu. Itu bisa ratusan triliun ya. Satu. Yang kedua, banyak studi nih Mbak ya, banyak studi ya, terutama dilakukan oleh UI yang saya tahu ya, beberapa juga yang lain, menunjukkan bahwa subsidi BBM ini agak kurang tepat sasaran Mbak. Kenapa? Ya tadi saya salah satunya saya nih. Apakah saya layak diberikan subsidi sebenarnya, tanda petik? Seperti yang, mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang kurang beruntung berada di jalan, mikir besok makan enggak, kan gitu ya. Yang berada di jembatan, tinggal bahkan rumah nggak punya. Ya, kalau kita bicara mestinya mereka berhak, ya kan, lebih berhak daripada saya. Ya, sekarang kalau kita bicara orang bisa BBM berarti minimum punya motor, nggak mungkin kan? Iya kan? Punya motor, punya mobil, kita bisa ngelihat pasti standar hidup mereka di atas mereka yang berada di jalan-jalan. Dan negara ini masih punya banyak saudara-saudara kita yang nggak beruntung, yang berada di jalan-jalan, yang mikir hari ini makan atau tidak, boro-boro tentang rumah, tinggal di mana, mungkin tinggal di mana tadi, jembatan atau apa, ya, atau kerja serabutan segala macam. Yang jelas itu jelas jauh lebih berhak ya kalau kita bicara dari pertimbangan kemanusiaan daripada mereka yang bisa beli motor, bisa beli mobil yang terus ambil ke subsidi. Ya kita nggak nyalahkan karena itu kan manusiawi, rasional. Iya. Ya, kalau manusia diberikan pilihan barang sama BBM satu harganya 6.500 versus 15.000, ya pasti ambil 15.000 walaupun untuk orang itu konglomerat. Pasti nggak bisa, kalau nggak dia nggak punya akal sehat. Jadi ya tadi memang itu pilihan realistis karena sudah menggelembungnya luar biasa ya. Dan kita tidak tahu prospeknya apakah harga minyak dunia, karena kita bicara harga minyak dunia karena kan Indonesia adalah pengimpor BBM. Iya. Ya, akan balik kepada level yang normal. Ya. Kalau level normal itu kita bicara $40, $50 per barel. Saya nggak yakin karena sampai sekarang itu kan penyebabnya ada perang. Perang Ukraina. Sampai sekarang kita belum melihat tuh apakah akan berakhir atau enggak, kita nggak tahu ya. Jadi selama itu nggak tahu ya kita juga nggak tahu harga minyak akan bagaimana. Dengan kondisi seperti itu yang memang realistisnya bagi pemerintah ya terpaksa ini dilepas. Ya, jadi belum dilepas ini Mbak. Ini kalau saya dapatkan ya, harga keekonomiannya masih lebih tinggi lagi Mbak. Jadi harga keekonomian, jadi harga yang fair ya. Jadi kalau misalnya Pertamina digantikan sama BP atau siapa yang pokoknya dijual tanpa subsidi. Harga Pertalite itu 17.200. Sekarang 10.000 kan. Jadi masih disubsidi itu. Harga Pertamax 19.600, sekarang 16.500. Jadi masih separuh jalan. Jadi artinya berat, tapi ya kalau kita katakan ya ini dimaklumin ya. Satu. Ya karena gimana? Sayang ratusan triliun kan bisa digunakan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Iya kan? Yang kemarin ini sekarang kita juga masih pandemi ya. Kan perlu dijaga ya. Seperti itu. Nah, saya pikir ya begitu. Belum lagi infrastruktur, perbaikan jalan, kita kan butuh jembatan, listrik, sebagai macam itu. Kita duit kita Indonesia ini masih terbatas. Kalau di negara maju nggak ada BBM-nya disubsidi, Mbak. Nggak ada negara maju mau kayak begitu. Dibiarin. Makanya harganya suka naik turun tuh. Seperti itu. Jadi realistis dan bijaknya seperti itu, Mbak. Jadi ya kalau kita menyikapinya ya kita juga harus realistis dan bijak juga sebagai masyarakat. Kan kita tahu ini harga naik karena jebol kantong pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya bangkrut gimana? Yang susah kita juga. Iya kan? Kedua, kebijakan ini nggak tepat sasaran sebenarnya, kurang tepat. Ya. Banyak yang bisa lebih tepat lagi karena subsidi ini misalnya negara ini menanggung mereka yang berada di bawah, yang paling bawah.
the bottom of the pyramid, kan seperti itu kan. Bukan yang berada tengah-tengah. Oke. Nah itu, dengan seperti itu ya, saya pikir bagaimana kalau tadi Mbak katakan menyikapinya, ya kita realistis dan bijaksana juga. Harus ada istilah legowo gitu ya. Mbaknya juga harus legowo tuh, bayar lebih mahal ya mobilnya. Ya. Oke, berarti harus realistis dan bijaksana lah ya Pak menyikapi kondisi kenaikan BBM ataupun kondisi-kondisi lain mungkin yang bikin emosi agak meluap-luap. Pokoknya harus bijaksana dan tetap calm down kayak gitu lah ya Pak. Ya. Oke, itu tadi Smart Viewers, obrolan kita seputar kenaikan harga BBM. Mungkin yang penasaran sebelumnya tentang topik ini, terima kasih sudah menonton sebelumnya. Dan terima kasih juga untuk Pak Dodi atas waktunya ngobrol di Good Talk News TV. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Nisa. Terima kasih semua Smart Viewer ya. Smart Viewers panggilannya Pak. Iya. Smart Viewers, salam. Terima kasih. Iya, dan untuk Smart Viewers, jangan lupa juga untuk cek video lain di YouTube channel Binus TV. Subscribe juga, like video ini, komen juga boleh untuk ide-ide topik menarik lainnya. Thank you Smart Viewers dan bye-bye.